Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi dari program Studi Sastra Indonesia ingin mereview novel Ancika 1995 karya Pidi Baiq dengan pendekatan sosiologi sastra dengan judul penelitian Patologi Sastra dalam novel Ancika 1995. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan. Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Sastra berdiri dalam hubungan masyarakat sebagai fenomena yang telah ditelaah dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi. Ancika 1995 ini merupakan novel lanjutan dari novel Dilan, karya penulis Pidi Baiq. Novel ini dirilis pada Agustus 2021 di bawah penerbit Pastel Books. Di dalam novel Ancika sendiri menceritakan tentang Ancika yang merupakan pacar baru Dilan yang setelah putus dari Milea. Novel ini juga menceritakan culture geng motor di Bandung pada era 90-an yang kental dengan kriminal. Di novel ini dijelaskan tentang beberapa pandangan berbeda pada geng motor di era itu. Pada awalnya, Ancika yang sangat sensitif pada dunia geng motor, ia sendiri sangat tidak setuju bahwa geng motor ada di kehidupannya. Ia pikir geng motor itu arogan, kriminal, dan juga tidak tahu aturan. Dilan yang merupakan mantan panglima tempur di kelompok geng motornya, ia punya pandangan tersendiri. Kata Dilan, geng motor bukan tentang kriminal dan hal-hal yang tidak baik saja. Dilan juga bilang geng motor juga sholat waktu praktek ujian agama. Di dalam novel Ancika diceritakan kehidupan sosial pada era itu yang dimana sedang marak-maraknya geng motor, dimana Bono yang menjadi panglima tempur di sekolahnya waktu itu, ia yang terkenal arogan, berandal, kriminal, dan suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, berbeda dengan Dilan. Dilan yang tidak setuju dengan kriminal yang mengatasnamakan geng motor. Menurut dia, geng motor adalah kelompok persahabatan yang menjunjung tinggi solidaritas. Pada saat itu, Dilan yang sedang menempuh pendidikan sarjananya di ITB, ia seringkali melakukan kritik pada pemerintah masa Orde Baru kala itu, dan sering kali mendapat ancaman oleh oknum-oknum tertentu. Ada beberapa alasan kenapa dipilihnya novel Ancika sebagai objek penelitian. Yang pertama, berdasarkan penelusuran perpustakaan, belum ditemukan penelitian tentang patologi sosial pada novel Ancika. Maka dari itu, dengan adanya penelitian patologi sosial pada novel Ancika ini membantu untuk menambah pengetahuan tentang patologi sosial pada tahun 90-an dalam lingkup remaja dan pergaulan pada era itu, khususnya geng motor dan masa Orde Baru. Dan yang kedua, dalam novel ini membahas tentang kerusuhan masa Orde Baru yang ketika itu banyak sekali aktivis-aktivis yang diculik dan hilang ketika berpendapat dan mengkritiki pemerintah pada masa Orde Baru. Sampai sekarang masih jadi rahasia dan belum diketahui aktivis-aktivis tersebut diculik dan hilang tanpa jejak sampai sekarang. Hasil dan pembahasan beberapa kutipan yang dikutip dari novel Ancika pada penelitian ini adalah ada di halaman nomor 44 sampai 45. Di dalam mobil, saya mendapatkan informasi singkat dari Bagas Ipul Iksan bahwa orang yang memakai jaket US Army itu bernama Dilan, yang merupakan alumni dari sekolah mereka. Kemudian
saya juga mendengar cerita tentang bagaimana Dilan dulu menjadi anak nakal di masa sekolahnya, dan katanya Dilan dikenal sebagai panglima tempur di geng motornya. Ancika halaman 44 sampai 45. Kutipan selanjutnya, katanya Bono itu anak nakal, suka bolos, suka berantem, malahan pernah ditangkap polisi gara-gara nyerang SMA lain. Saya kira mungkin maksud Indri, Bono itu bukan anak-anak baik-baik. Tapi katanya Bono juga suka mabuk-mabukan dan pernah terlibat di dalam obat-obatan terlarang, dan banyak hal mengerikan di dalamnya yang telah dia lakukan. Ancika halaman 16. Kutipan selanjutnya, saya tentu bersalah sudah menghakimi orang maksud Jaya. Mungkin tidak semua anak-anak yang motor seperti Bono, tapi saya akan melakukan hal yang harus saya lakukan untuk melawan selama saya benar. Ancika 1995 halaman 19. Kutipan selanjutnya, situasi politik saat itu benar-benar sedang memasuki fase genting dan mencekam. Secara keseluruhan, saya tidak tahu banyak tentang ini, tapi di beberapa tempat saya mendengar penghilangan secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Di masa itu, saya selalu cemas ketika Dilan berada di kampus, sebagaimana saya juga merasa cemas ketika saya sedang berada di kampus saya sendiri. Hal itu langsung menjadi saat dimana saya meminta Dilan untuk diam, tidak ikut-ikutan, meskipun saya bersimpati dan dengan perjuangan mereka. Tetapi apa yang kemudian terjadi pada pukul 11 malam, dengan buru-buru saya mendapat informasi bahwa Dilan ditangkap. Dilan yang sebelumnya diangkut oleh polisi, Dilan bersama kawan-kawannya baru saja selesai mengadakan acara orasi politik yang dikombinasi dengan suara musik-musik kemarahan membara, yang kemudian dianggap pemerintah sebagai rongrongan. Kami baru menemukannya pukul 2 malam di salah satu kantor polisi di Bandung. Itu tanpa diragukan lagi adalah hal yang paling mendebarkan dan penuh emosi yang pernah saya alami. Dilan dibebaskan setelah 3 hari kemudian berkat pengaruh nama ayahnya. Saya harus mengatakan itulah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Dilan dan semua mahasiswa untuk bangsanya. Mereka hanya ingin tanah lahirnya menjadi lebih baik bagi semua dan menentang siapapun yang berusaha menikmatinya. Ancika halaman 330. Kesimpulannya bahwa dari kutipan di atas, yaitu patologi sosial pada era 90-an sangat kental, khususnya pada lingkup remaja, contohnya geng motor. Dalam teks ini terdapat pelabelan negatif tentang geng motor, di antaranya kekerasan, narkoba, kriminal yang sangat mencolok pada era itu. Mungkin sampai sekarang bisa dilihat dari lingkungan sekitar kita. Tidak sedikit anak-anak muda yang terjerumus dalam lembah hitam, dan tidak sedikit juga pandangan orang yang berbeda tentang geng motor, yang terkenal rebel dan tidak tahu aturan. Dan ada orang juga yang berpendapat beda dari yang lain. Contohnya, geng motor juga bisa dikerahkan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti kerja bakti dan aksi kepedulian dan selalu aktif di kegiatan masyarakat yang bisa membantu kegiatan positif yang lainnya. Pada era 90-an juga terdapat permasalahan sosial, lebih tepatnya pada era Orde Baru, yang bila mana aktivis pada zaman itu sangat terbatas untuk bersuara atau mengkritik pemerintah, dan jika itu terjadi, tidak jarang pula selalu berakhir dengan kematian. Mungkin itu saja pendekatan sosial pada novel Ancika 1995 dengan judul penelitian patologi sosial dalam novel Ancika 95. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.